Ya, jadi sudah direkod. Nah, jadi di dalam property of time series itu ada yang disebut data ini stasioner apa tidak. Yang dimaksud stasioner itu yang gimana sih? Nah, nanti akan kita deteksi bersama-sama. Lalu di dalam time series juga, apakah terdapat perubahan? Unchanged distribution dari probabilities distribution function over time. Nah, jadi selama waktu dari tahun 90 bulan Januari sampai 2020 bulan Desember, itu terdapat perubahan distribusi data ini apa tidak. Nah, distribusi data, teman-teman di statistik sudah belajar ada nilai mean, varian, dan sebagainya. Nah, ini di dalam time series ini akan kita tunjukkan pentingnya penggunaan mean dan varian di dalam time series ini. Ya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas juga itu terkait dengan covariance stationary. Nah, ini juga sudah teman-teman pelajari di statistik covariance. Covariance ini merujuk, ya, covariance stationary maksud kami, itu merujuk pada nilai mean dan nilai varian. Sehingga dapat kita tulis rumusnya, yaitu adalah E variabel Y pada tahun T sama dengan E buka fungsi dari Y tambah plus J tambah mu. Nah, plus J ini apa? Ini adalah lag. Nah, jadi di dalam penggunaan data time series itu akan selalu berkaitan dengan lag. Nah, waktu. Nah, sehingga bisa kita tulis juga bahwa variabel YT sama dengan variabel YT plus J sama dengan standar deviasi dari Y. Ya. Ini adalah pentingnya di dalam property of time series. Oke, untuk memudahkan ilustrasi, saya ambilkan contoh dulu. Bentar, saya buka dulu. Picture. Oke, saya share. Sudah muncul ya di tempat teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke, perhatikan di sini. Tadi sudah kita singgung terkait dengan nilai mean sama nilai variance. Tadi juga kita sudah tulis persamaannya bahwa E sama dengan variabel Y pada tahun T sama dengan fungsi dari E, Y, T plus J. J-nya ini adalah lag tadi ya, sama dengan mu. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Apa sih yang disebut dengan stasioner? Stasioner itu ketika mean dan ketika nilai variance itu konstan atau unchanged atau tidak berubah sepanjang waktu. Sekarang kita memiliki 4 diagram di sini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Sekarang kita mulai dari, ini teman-teman jawab saja, salah nggak apa-apa. Ini kalau variabel A, gambar A, itu termasuk data stasioner apa tidak, teman-teman? Ada yang mau menjawab? Salah nggak apa-apa. Hafidz, ya Mas Hafidz sudah. Muhammad Afandi Husnan. Mas Muhammad Afandi Husnan, ada? Iya, Pak. Oke, menurut jenengan, gambar A ini stasioner apa tidak, tuh, Mbak? Stasioner, Pak. Stasioner. Karena kenapa? Ini ya, nilai mean dan nilai variance itu konstan. Nah, ini bisa yang disampaikan oleh Mas tadi benar ya.
kita lihat di sini bahwa nilai rata-ratanya atau nilai mean itu konstan. Nah, ini berada di titik sini. Dan nilai distribusinya atau nilai variannya, ya, ini juga membentuk kurang lebih sama. Nah, jadi dari ilustrasi grafik A, ini menunjukkan bahwa grafik A ini adalah stasioner. Karena kenapa? Nilai mean dan nilai variannya di sini konstan atau tidak berubah sepanjang waktu. Walaupun datanya dari tahun 10 misal sampai tahun 50 itu menunjukkan nilai mean yang konstan. Itu yang pertama. Jadi benar yang disampaikan tadi. Sekarang yang B, coba. Yang B, Alfiki, ada Alfiki? Ya, Pak. Menurut jenengan, gambar B ini stasioner atau tidak, Mas? Pak, Perhatikan perbedaan gambar antara A dan B. Kalau menurut jenengan, ini stasioner atau tidak, Mas? tidak, Pak. Kenapa tidak? Kenapa, Kalau Pak? stasioner, tadi kan min sama varian, nilai min dan nilai varian konstan. Kalau ini menurut jenengan tidak karena apa, Mas? Karena Pak, nggak tahu, Pak. ya benar yang disampaikan Mas Vicky bahwa ini tidak stasioner. Tetapi kenapa? Perhatikan di sini. Nah, nilai minnya itu mungkin berada tetap di satu tempat sini. Ya, saya rubah warna merah. Kita lihat nih mungkin nilai minnya tetap di satu tempat sini. Tetapi yang berubah apa? Distribusinya. Nih perhatikan nih. Dengan yang gambar A. Sehingga di sini tidak stasioner karena nilai variance change over time. Nah, di sini jadi karena nilai variannya itu berubah sepanjang waktu nih. Distribusinya tidak merata dari titik 0 sampai titik berapa itu? 50 juga. Sedangkan di gambar A dari titik 10 atau titik 0 ini sampai 50 distribusinya sama. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Mas Vicky. Sehingga untuk variabel atau gambar B ini tidak stasioner karena variance change over time. Selanjutnya yang C. Dewi Kasmita ada? Ada, Pak. Oke, menurut jenengan yang C ini stasioner apa tidak? Stasioner, Pak. Stasioner karena min sama varian konstan. Oke, perhatikan di sini. Kira-kira di sini nilai minnya ini berubah apa enggak, Mbak? Perhatikan, dia pertama distribusinya pada titik distribusi 0 atau waktu 0, dia condong di angka misal 0,05, sedangkan di sini sudah berubah. Oh. Berarti Tidak konstan. Tidak stasioner karena tidak konstan. Karena di sini min atau nilai rata-ratanya change berubah sepanjang waktu. Perhatikan dari angka 0 sampai angka 100 di sini. Nah, ini minnya yang tadinya misal kita anggap ada di angka 2, dia bergerak naik ke atas. Bergerak naik ke atas sampai angka misal 8. Nah, dia kan bentuknya miring, tidak lurus seperti ini. Ini lurus, tapi distribusinya yang berbeda. Ini memiliki distribusi yang kurang lebih hampir sama. Sehingga yang berubah hanya nilai min-nya saja. Nah, seperti itu. Sekarang yang terakhir. Coba yang terakhir. Prika, Puji Pangestu ada?
Ada, Pak. Ya, menurut jenengan gambar D ini stasioner apa tidak? Gimana? Stasioner. Stasioner apa tidak stasioner? Gambar D. Stasioner. Perhatikan di sini. Dia berkelok-kelok. Kira-kira stasioner apa tidak? Tidak. Tidak stasioner. Tidak stasionernya karena apa, Mbak? Karena punya dia yang gambar D ini, yang berubah dua-duanya. Kalau ini yang berubah hanya nilai variannya, nilai varian, sedangkan ini yang berubah adalah nilai min-nya, sedangkan ini yang berubah nilai min dan varian. Ini adalah ilustrasi ketika kita menggunakan data time series, teman-teman. Nanti bisa kita gunakan di FUS juga. Nah ini, kalau kita perhatikan, mungkin di sini nilai min-nya kurang lebih hampir sama, antara 2 sampai 2,5. Tapi berkelok lagi ke sini. Nah, sehingga distribusinya jadi berubah juga. Ini. Seperti ini. Nah, sehingga yang dapat kita katakan variabel yang stasioner itu hanya di gambar A. Karena gambar A, baik nilai min dan nilai variannya itu konstan. Atau tidak berubah sepanjang waktu. Sehingga ketika teman-teman menggunakan data time series, diharapkan bahwa data teman-teman itu harus stasioner. Karena kenapa ketika stasioner? Nah ini, kita akan lanjutkan di sini. Kenapa kita data time series harus stasioner? Oke, kalau variabel stasioner, maka, nah ini kalau variabelnya stasioner, maka kita bisa mencari, bisa kita katakan bentuk stasioner atau tipe stasioneritasnya itu seperti apa. Nah, maka kita bisa mencari nilai ARMA. Akan kita jelaskan hari ini terkait dengan ARMA. Kalau tidak stasioner, ternyata tidak stasioner, maka kita bisa transform, kita rubah ke bentuk diferensinya. Nah, ini juga akan kita pelajari minggu depan terkait dengan bentuk diferensialnya. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai ARMA yang paling bagus, kita bisa melaksanakan yang namanya forecasting. Apa itu forecasting? Meramal kejadian yang akan datang dengan pengalaman atau data yang kita miliki saat ini. Misal tadi dari tahun 1990 sampai 2020. Kita bisa meramal kemungkinan besar kejadian di tahun 2021 atau 2022. Nah, seperti itu. Inilah gunanya bahwa variabel kita harus stasioner. Nah, kalau sudah ditransform ke bentuk difference dan ternyata stasioner, baru ini bisa forecasting di sini. Dengan cara apa? Ini dengan cara uji akar unit atau unit root test. Uji unit root test, ya. Uji akar unit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini, itu terkait dengan variabel yang stasioner, dan kita akan mencari bentuk tipe stasioneritasnya itu apa. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini stasioner, itu akan kita identifikasi dulu. Identifikasi dengan apa? Kita akan identifikasi secara kasat mata. Lalu yang kedua, kita akan estimasi. Dan yang ketiga, kita akan gabungkan. Nah, estimasi menggunakan apa? Estimasi dengan menggunakan AR atau MA. AR itu autoregresif, MA itu adalah moving average, atau digabungkan di sini menjadi ARMA. Nah, ini.
Sekarang kan saya tunjukkan lagi sekarang. Kan saya tunjukkan lagi terkait bentuk stasionaritas. Kalau tadi ilustrasinya saya menggunakan yang bentuk 3D. Ya, kalau yang sekarang sebentar, yang ketutup. Oh ini. Nah, ini adalah real data. Real data. Oke. Oke, saya tunjuk lagi. Coba ini Yan Fawas, ada Mas atau Mbak Yan Fawas? Ada, Pak. Oh Mas, oke maaf Mas. Variabel 1 menurut jenengan ini stasioner apa tidak Mas? Variabel 1. Belum tahu, Pak. Kira-kira saja. Kira-kira stasioner. Karena kenapa? Belum tahu, Pak. Ingat saja, kalau stasioner berarti nilai min dan nilai varians itu konstan atau tidak berubah sepanjang waktu. Ya, berarti kalau Mas Fawas tadi menyebut bahwa variabel 1 stasioner, berarti nilai min dan nilai variansnya adalah konstan. Nah, kalau kita perhatikan data ini seakan-akan menyebar. Nah, ini. Tetapi dia selalu kembali ke tengah, teman-teman. Nah, ini kita perhatikan ya, selalu kembali ke tengah. Artinya apa? Kemungkinan besar ini nilai min dan nilai varians dia konstan. Sehingga ini adalah stasioner. Seperti itu. Terima kasih Mas Fawas. Selanjutnya coba yang variabel kedua. Fadilah Cahyani ada? Ada, Pak. Oke, menurut jenengan variabel 2 ini stasioner atau tidak, Mbak? Stasioner. Stasioner karena Itu datanya mengalami kenaikan dan penurunan. terus Tapi balik lagi ke tengah. ya seakan-akan dia kembali ke tengah walaupun bergerak ya karena volatil, karena data time series itu selalu berfluktuasi, tapi seakan-akan nih kembali ke tengah. Sehingga bisa kita katakan bahwa nilai min dan nilai variannya konstan juga. Nah, sehingga variabel kedua ini adalah stasioner. Variabel pertama dan kedua adalah stasioner. Oke, sekarang variabel ketiga. Variabel ketiga. Muhammad Fakih. Ada Mas Fakih? Oh ya Pak, ada Pak. Ya, menurut jenengan variabel ketiga ini stasioner atau tidak? Tidak Pak. Karena Itu grafiknya naik terus Pak. nah, betul. Grafiknya naik terus. Ini berarti nilai minnya berada di tengah apa enggak ini, Mas? Enggak Pak. Enggak, nih. Dia naik terus. Sehingga kalau kita gambarkan nilai minnya mungkin saja seperti ini. Nah, setiap observasi memiliki nilai min yang berbeda. Sehingga min change over time. Jadi minnya, nilai rata-ratanya itu bergerak terus ke atas. Sehingga variabel ketiga itu memiliki sifat tren, naik. Nah, memiliki tren selalu naik sehingga dia tidak stasioner. Oke, benar Mas. Unstasioner, non stasioner. Ya. Sekarang variabel keempat. Terima kasih Mas Fakih. Variabel keempat, Tiara Diah Rahma ada? Mbak Tiara Diah Rahma? Ada, Pak. Menurut jenengan variabel keempat ini stasioner atau tidak, Mbak? Stasioner, Pak. Perhatikan di sini, Mbak. Ini dari observasi 0 sampai 100 mungkin nilainya sama. Kembali ke tengah. Tapi di sini ada sebuah break.
nilai observasi 101 sampai 300 di sini, 301 sampai 500 di sini misal. Kira-kira ini stasioner apa tidak? Oh, tidak stasioner, Pak. Tidak stasioner karena Karena nilai mean dan varian tidak konstan. ya, nilai mean di sini khususnya seakan memiliki break. Break itu pemisah. Nah, ini kita anggap ini A, ini B, ini kembali lagi ke A. Ya. Sehingga nilai mean di sini adalah change, berubah. Nah, kalau berubah berarti variabel keempat di sini itu adalah tidak stasioner. Seperti ini ya. Jadi teman-teman secara ilustrasi sudah mulai memahami ya, mana yang stasioner, mana yang tidak stasioner. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus mengetahui bahwa di dalam time series itu harus stasioner. Dan stasioner pun kita harus memiliki karakteristik dari stasioner itu apa. Contohnya di variabel 1, ini karakteristiknya apa? AR atau MA. Autoregresif atau moving average. Itu berbeda. Karena penanganan antara autoregresif dan moving average itu berbeda. Ya, contoh saja ketika kita menggunakan AR. Ya, autoregresif. Artinya apa ini autoregresif? Nah, kita dapat ilustrasikan seperti ini. Variabel Y bintang T sama dengan fungsi dari YT minus YT minus 1. Artinya apa? Bahwa variabel Y pada tahun 12 itu dapat dipengaruhi oleh tahun sebelumnya, yaitu tahun 11. Atau tahun 8 dipengaruhi oleh tahun ke-7. Ini yang disebut dengan AR. Nah, ini. Ya, jadi nilai autoregresif itu menunjukkan bahwa distribusi dari atau volatilitas data time series itu dipengaruhi oleh variabel itu sendiri pada tahun sebelumnya. Ya, namanya juga autoregresif. Ya. Sehingga dapat kita tulis persamaannya menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, kita Nah, ini kayaknya kalau ciri-cirinya autoregresif itu berarti rumusnya adalah YT sama dengan A ditambah beta 1 YT minus 1 ditambah beta 2 YT minus 2 ditambah sampai berapa? Tahun yang dapat dengan atau BP YT minus P tambah error term. Ini yang auto regresif. Kita perhatikan di sini yang auto regresif ini. Ya. Di sini ada angka 1, T minus 1, T minus 2 sampai T minus P. Artinya apa ini teman-teman? Dalam data time series kita akan selalu menggunakan yang namanya lag. Lag itu apa? Misal contoh ilustrasi sederhananya, kalau teman-teman langsung dekat dengan lawan jenis, lalu menyatakan cinta, diterima apa enggak itu kira-kira? Diterima apa enggak itu? Mas Aan. Halo Mas Aan. Iya, Pak. Kalau jenengan lagi dekat sama seorang baru tadi, langsung nyatakan cinta, kira-kira diterima apa enggak? Butuh proses, Pak. Butuh proses. Begitu juga dengan autoregresif. Begitu juga dengan data time series, teman-teman. Untuk memiliki pengaruhnya terhadap variabel lain, dia membutuhkan suatu proses, membutuhkan waktu. Kalau di dalam time series itu namanya lag. Bisa jadi saat ini tidak, tetapi 10 tahun lagi bisa jadi dia berpengaruh terhadap variabel itu. Nah, namanya di dalam time series itu adalah lag. Nah, lag-nya sampai berapa? Ya, ini tidak nanti kita akan pelajari lagi di dalam permodelan.
Tetapi di sini lag-nya itu sampai P. P itu berarti unknown ya, belum kita ketahui karena kita belum belajar permodelannya. Kita baru belajar mengenai introduction dari property of time series ya. Nah, ini adalah yang bentuk autoregressive. Terus yang moving average. Ya, ini AR, ini MA. Oke, yang moving average, jadi rumusnya kurang lebih YT sama dengan mu ditambah mu T ditambah theta mu T minus 1 ditambah theta mu T minus 2 ditambah sampai theta mu T minus P ditambah error term. Nah, sorry, ini bukan error term kalau moving average. Kalau moving average tidak ada error termnya. Nah, di sini tetap saja baik moving average maupun autoregressive dia selalu menggunakan lag di sini, teman-teman. Ya. Yang membedakan di sini, ya, di mana variabel di sini langsung menggunakan nilai mu. Kalau teman-teman belajar di statistik, nilai mu dan nilai X bar itu memiliki interpretasi yang berbeda. Ini mungkin teman-teman sudah pelajari ya. Nah, sehingga di dalam moving average, ini kalau kita lihat ilustrasinya tadi, nah, dia fluktuatifnya lebih apa ya, dapat kita katakan lebih rengket apa bahasa Indonesianya ya. Lebih sempit dibanding dengan autoregressive. Sehingga dia di sini muncul tanpa lag-nya, baru muncul nilai lag-nya. Sedangkan yang autoregressive tadi, ilustrasinya kan seperti ini. Kembali di tengah, nilai min-nya tidak berubah, tetapi nilai volatil datanya itu agak renggang. Nah, karena di sini langsung menggunakan lag-nya. Ini perbedaan antara autoregressive dan moving average. Nah, tetapi juga bisa gabungan antara autoregressive dan moving average. Nah, ini kalau kita combine, menjadi ARMA. Nah, sehingga dapat kita ilustrasikan dengan persamaan yaitu YT sama dengan A tambah beta 1 YT minus 1 tambah beta 2 YT minus 2 sampai berapa lag yang dibutuhkan BP YT minus P ditambah, masuk ke sini teman-teman. Nah, ini mu T ditambah theta mu T minus 1 ditambah theta ut minus 2 sampai berapa penggunaan lag-nya theta mu T minus P. Nah, tergantung lag yang digunakan. Jadi di sini dengan combine ARMA baik autoregressive dan moving average itu semuanya sama-sama membutuhkan lag. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi nanti akan kita cek satu-satu. Nah, stasionernya itu dalam bentuk apa? Bentuk autoregressive, apa moving average atau kedua-duanya? Autoregressive dan moving average. Seperti ini. Dan selanjutnya, kalau teman-teman membaca banyak buku ekonometrika, itu penggunaan AR, MA atau ARMA itu selalu menggunakan notasi AR itu menggunakan P, jadi biasanya AR itu menggunakan P kecil, MA itu nanti menggunakan Q kecil, berarti kalau ARMA berarti P, Q kecil. Nah, ini adalah sebuah notasi di mana di dalam ekonometrika langsung dapat dipahami. Nah, jadi teman-teman langsung paham ketika ada data time series dengan notasi P, Q atau P, Q, oh berarti ini modelnya RA, autoregressive, moving average atau combine, kedua-duanya, baik autoregressive maupun moving average. Dan yang perlu kita perhatikan di sini, yang kedua, ini di sini ada yang namanya disturbance error. Atau biasa disebut dengan
white noise. Apa itu white noise? Akan kita ilustrasikan dengan persamaan sebagai berikut. Oke, persamaannya menjadi nilai white noise atau disturbance error itu adalah sama dengan 0. Nah, dari pembentuk variabel yaitu adalah disturbance error sama dengan E square T sama dengan didapat dari nilai variance dan covariance ET disturbance error pada tahun T dan disturbance error pada tahun S, ini combine-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa harapannya nilai white noise itu memiliki nilai mean yang konstan dan nilai variance yang konstan. Nah, ini teman-teman. Sehingga ketika white noise memiliki nilai mean dan varian yang konstan, itu akan menunjukkan bahwa variabel kita itu benar-benar stasioner. Dan di sini ada pembentuk yang lain yaitu adalah covariance. Nah, covariance ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan white noise, atau adanya white noise atau disturbance error, itu akan memiliki sifat yang IID. Yaitu apa? Identically, independently, ya, independently distribution. Ya, jadi dia teridentifikasi, berdiri sendiri, dan memiliki distribusi yang apa? Mean dan variannya adalah konstan. Seperti itu. Ini terkait dengan penggunaan dari model atau variabel yang stasioner. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke praktikumnya, nah, apa yang saya jelaskan ini akan lebih mudah dipahami jika nanti kita langsung praktek. Tapi sebelum itu, di sini ada dalam menunjukkan sebuah relasi atau observasi di dalam data time series. Seperti yang kita ketahui dan mungkin sudah disinggung di Ekonometrika 1, baik itu oleh saya maupun sama Pak Agus Tribasuki, bahwa dengan penggunaan data time series, ya, kita harus ngecek yang namanya autocorrelation. Nah, karena kita ingin melihat stasioneritas, itu tidak hanya autocorrelation yang dicek, tetapi juga apa? Autocovariance. Seperti ini. Ya, ini nanti kalau kita gunakan Fuse, nah nanti akan mudah dengan ACF dan korelogram. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita buka Fuse-nya. Untuk memudahkan teman-teman. Oke, teman-teman ikuti ya. Saya juga akan membuka Fuse-nya. Fuse. Sudah muncul di tempat teman-teman di situ? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Silahkan teman-teman buka dulu Fuse-nya yang saya kirim. Pak, ini yang dikirim di saya itu bukan? Iya, betul. Di situ ada banyak pilihannya ya teman-teman ya. Di bawah itu, nah ini ada. Ini belum saya share ke teman-teman, Pak. Oh, di-share dulu Mbak, di-share dulu. Oh ya. Di-share nanti di sini ini pelajaran kita sampai minggu depan ini. Saya jadikan satu di sini.
Ini FVUS-nya harus yang berapa, Pak? Kayaknya 9 dan 10 bisa ini, Mbak. Oh, gitu. Oh ya, sebentar. Oke. Oke. Silahkan dikirim dulu ya, kita tunggu. Maaf Pak, ini absennya belum bisa ya? Apanya? Absen, Oh, belum bisa ya, Mbak? Sebentar. belum. Saya cek dulu. Kok setiap saya, kelas kita yang absen kok nggak bisa, kenapa ya? Kelasnya Pak Agus katanya bisa ya. Pertemuan kedua ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, coba ya, apa mungkin saya salah ini? Ini presensi. Setelah itu diklik apa, teman-teman? Add season mungkin ya. Group of student. Ini kelas apa? Ini kelas E ya. 1 Oktober dari jam 9 sampai jam 11 bisa. Nggak perlu. Ini diklik apa ini, teman-teman? Ini kalau pakai allow student to record harus pakai password. Coba sekarang sudah bisa apa belum? Pakai password ya Pak? Ya, Ya, ekonometrika. Ini saya tulis. Udah bisa, Pak. Nggak bisa ya, oke. Sudah dikirim datanya? Sebentar, Pak. Ini soalnya emailnya itu harus, Banyak ya? iya. Oke, monggo-monggo. Kita tunggu ya. Pak, itu yang praktikumnya juga belum bisa ya, absen? Gimana, Mas? Bagian praktikumnya. Oh, praktikumnya ya? Belum ya? Stop, betul, betul, Mas. Terima kasih, Mas. Saya buka. Ini sekarang kita masuk praktikumnya soalnya. Tadi teorinya. Turn editing on. Presensi pertemuan kedua. Edition. Oke, coba sekarang yang praktikum, Mas. Sudah bisa absen praktikum? Sudah, Pak. Oke. Pak, pasportnya apa, Pak? Sama ekonometrika. Udah bisa Pak. Oke, makasih. Teman-teman sudah punya FQs ya?
Sudah dikirim datanya, Mbak? Sudah, Pak. Oke, teman-teman sudah dapat ya? Coba dicek dulu teman-teman. Di emailnya dibuka. Nah, kita akan langsung praktek apa yang sudah kita bicarakan di dalam teori tadi. Sudah masuk apa belum ya teman-teman? Sudah masuk belum teman-teman? Aku belum, Be. Oh belum, Mas Caesar. Mas. Coba dicek lagi di email ya. Udah masuk, Mbak. Oke, sudah masuk. Sudah bisa dibuka, Mbak? Belum, Pak. Ini masih mau coba dibuka. Oke. Punya saya juga belum ada, Pak. Belum ada Mas Afandi. Oke, ditunggu Mas. Mungkin datangnya Iya. beda-beda. Pak, mau nanya. Oke, silahkan. Kan saya udah bisa buka filenya di eViews, tapi tuh Oke. tampilannya nggak sebanyak kayak Bapak, cuman ada C, ET, sama recite doang. Oh iya, Bu. Iya, Coba, Mbak, jangan pakai laptop, Mbak. iya. Coba jangan share screen, Mbak. Apa saya salah kirim? Enggak sama. Iya, Pak. Tadi cuma 3. Oke, coba Mbak. Salah satu ada yang share screen. Sebentar, Pak. Oke. Bisa buka modul 3 data. Sudah muncul, sudah bisa di share screen. Coba Mbak Novi aja yang share screen. Aku lagi nyoba dikasih tahu sama teman, Pak, caranya. Oh ya, ya. Silahkan Mbak Novi, share screen. Bentar ya, Pak. Oke, siap.
Nah, sudah bisa Mbak Novi? Iya, ini mau share screen, Pak. Sebentar. Oke, siap-siap. Oke, perhatikan teman-teman. Ini benar seperti punya saya. Yang membedakan ada di sini nih. Mbak pilih PE rasio di sini, Mbak. Sebentar, Pak. Sebentar. Nah, ini akan muncul seperti punya saya. Ya, di sini ada simulasi ARMA, simulasi non-stasioner. Di sini ada real effective exchange rate. Di sini ada identifikasi dari ARMA dan selanjutnya. Jadi sudah saya kasih langsung banyak data, karena kita akan menggunakan data-data ini untuk property of time series. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Tanggapannya pakai FU 10 apa 11, Pak? Saya 10, Mbak. Ya, jenengan? Sama 10, Pak. Oke. Pak. Oke, bisa stop share, Mbak. Oh ya. Oke, makasih. Ya. Sampai di sini ada yang ketinggalan, teman-teman. Nah, karena nilai praktikumnya nanti dari sini. Karena soalnya nanti juga ada praktikumnya, teman-teman. Oke, ini adalah data yang kita miliki. Tadi mungkin punya Mbak, masuknya pertama di sini ya, karena terakhir saya buka memang menggunakan identifikasi dari ARMA ini. Nah, di sini tapi sudah ada banyak data. Di sini ada real effective exchange rate dari setiap negara. Ada simulasi data variabel yang non stasioner. Ada simulasi ARMA dan ada yang akan kita pelajari ini menggunakan price earning ratio. Ini untuk negara Australia, India, Indonesia, South Africa, sama Amerika Serikat. Nah, untuk yang pertama akan kita gunakan yang price earning ratio di Australia. Nggak ada yang ketinggalan, bisa kita mulai. Bisa, Oke, sekarang teman-teman bisa klik 2 kali pada data ini. Kalau kita lihat di sini, ini data dari tahun 1954 sampai, nah ini panjang sekali, tetapi banyak yang kosong, teman-teman. Nah, baru mulai ada datanya itu dari tahun 2000 M04. Ini datanya bulanan. Berarti tahun 2000 bulan April. Sampai tahun 2015. Sehingga kalau kita paksakan seperti ini, nanti akan membentuk grafnya menjadi tidak normal karena banyak data yang kosong. Maka teman-teman dapat nulisnya di komen seperti ini. Nah, seperti yang saya tulis di sini. Sampel 2000 M04 sampai tahun terakhir. Nah, nanti berarti penggunaan data kita itu adalah hanya dari tahun 2000 bulan April sampai bulan terakhir yang ada datanya saja. Silahkan ditulis itu. Pak, Oke. kok punya saya pas diklik yang keluar tuh malah grafik ya, Pak? Iya, itu biasanya memang langsung grafik. Ada yang langsung grafik, ada yang tidak. Beda-beda, Mbak. Terus cara nulis komennya gimana? Nulis komennya berarti di komen sini, Mbak. Kalau punya Mbak, FIS berapa ini? 10, Pak. FIS 10 biasanya tersembunyi, kalau enggak di atasnya. Coba. Di atasnya mungkin ya, Mbak ini. Pak, kalau FIUS 7 komennya di mana, Pak? Oke, coba bisa share screen salah satu untuk memudahkan saya. Yang FIUS 7 atau FIUS 10 boleh. Nanti saya tunjukkan komennya. Mas Ridho? Oh, Mbak Fadilah. Oke. Nah, punya Mbak, nulisnya di sini. Komen sini, Mbak. Nah, di atas sini langsung sampel. Atau tadi pakai apa?
singkatan saja. Sampel 2000 M04 at last. Nah, coba jenengan tulis di situ, Mbak, di atas itu. SMPL, tulis, okay. SMPL aja. E-nya nggak usah. Nah, tulisnya SMPL. Nah, seperti ini. Oke. 2000 M04. Nggak usah spasi itu, karena data yang kita gunakan tidak ada spasi. Oke. Lalu spasi F plus. Spasi F plus. Oke, enter. Nah, sudah berubah ini punya Mbak Fadilah Cahyani dari tahun 2000 bulan April sampai tahun 2015 atau 2014 bulan akhir. Oke, mengerti ya? Teman-teman ada yang ketinggalan di sini? Mau tanya, punya saya itu pakai Fuse 11 itu emang nggak bisa ya, Pak? Coba di share screen, Mbak. Yang pakai Fuse 11. Fuse 11 itu memang agak jarang. Tampilannya cuma kayak gini, Pak. Benar, masih belum terlihat di sini. Datanya belum masuk tadi ya? Oh. Belum, Pak. Coba di anu lagi bisa Mbak, ditutup lalu dibuka emailnya yang dikirim sama Mbak Novi tadi, lalu diklik open as Fuse gitu. Ya, seperti itu ya contohnya tadi untuk Fuse 10. Fuse 7-nya tadi udah bisa belum, Mas? Belum, Pak. Masih belum? Komennya masih belum? Nggak tahu letak komennya itu di mana. Oke, coba Mas Bahrul atau tadi diklat tadi di anu Mas, share screen jenengan Mas. Sudah, Pak. Bentar, masih tadi. Nah, ini Mas komennya di sini yang jenengan. Di atas ini komen. Ditulis SMPL. Nah, gitu. MPL 2000 spasi 2000 M04. Itu 2000-nya dihapus saja samping sampel. Nah, itu 2000 M04. Lalu add last. Spasi add spasi ya. Jangan di enter dulu itu lastnya. Jangan Ini, di Pak. enter dulu. Ini 2000-nya yang samping sampel ini dihapus juga, Mas. Oke, lalu jenengan klik dulu PE aus-nya. PE aus yang di bawah ini, yang di apa? Nah, itu klik. Nah, lalu ini di enter, baru ini di enter. Nanti biar masuk. Oh, ya. Terima Oh, ini kasih, belum, Pak. ini belum. Ini Oh. jenengan belum enter yang atas ini, Mas. Nah, diklik Yang mana, dulu. Pak? Ini yang atas, yang jenengan tulis tadi, ditulis. Nah, lalu enter. Nah, sudah berubah. Itu. Oke, makasih, Pak. Oke. Oke, silahkan stop share. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ingin melihat dulu di sini, teman-teman. Ya, kita buat grafik dulu. Nah, kalau punya saya langsung dari tahun 2000 sampai 2015 di sini. Nah, sekarang kita ingin melihat dulu ini, teman-teman. Kita identifikasi. Identifikasi bahwa variabel kita ini stasioner menggunakan tipe autoregresif atau tipe moving average.
Contohnya, teman-teman klik view, lalu pilih korelogram. Kalau sudah, nah, lex-nya itu nanti sudah dipilihkan oleh Hafiz. Nah, itu sebanyak 36. Kita tidak merubah bentuk data ke diferensial ataupun ke second diferensial. Jadi dalam bentuk level. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Di sini tipe autokorelasi, ini namanya ACF atau correlation function. Di sini adalah PACF, partial correlation function. Ya. Kita bisa melihat bahwa bentuk data dari autocorrelation itu turun, atau biasa disebut dengan geometric decay. Nah, turun secara halus. Ya, geometric decay. Dan kita lihat di sini nilai probabilitasnya itu adalah di bawah 0,05. Bisa secara identifikasi, ya, secara identifikasi dengan identifikasi kasat mata, kemungkinan besar penggunaan data stasioner kita itu merupakan tipe AR. Karena apa? Bisa kita lihat di sini bahwa autokorelasinya turun secara halus atau geometric decay, dan nilai partial correlation-nya itu memiliki nilai cut off langsung di leg 1 sini. Ya. Dan berapa nilai koefisiennya? Kalau tadi sudah kita singgung, itu kan bahwa penulisan dari Y T sama dengan untuk apa? Untuk autoregresif A ditambah beta 1 YT minus 1. Nah, lalu A-nya ini berapa? Atau nilai konstantanya itu berapa? Itu ada di sini, teman-teman. Itu secara kasat mata. Ini belum estimasi. Ya, nanti kalau estimasi berbeda lagi. Ya, berarti di sini YT sama dengan 0,933. Nah, lalu T-1-nya berapa? Ini tidak bisa didapat kecuali kita melakukan yang namanya estimasi. Ya. Tapi apakah benar ya? Karena secara identifikasi secara kasat mata dengan estimasi itu bisa menghasilkan nilai yang berbeda. Perbedaannya di mana? Oke, kita langsung gunakan estimasi, teman-teman. Kalau ada yang ketinggalan bilang saja ya. Sekarang teman-teman klik quick lalu pilih estimate equation. Pilih quick, lalu pilih estimate equation. Nah, kalau sudah kita klik PE underscore aus konstanta atau T AR 2-1. Oke, sudah. Ada yang ketinggalan sampai di sini, teman-teman? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada bisa kita klik OK. Nah, di sini teman-teman, nilainya tadi kurang lebih hampir sama, nilai koefisiennya dari 0,93. Lalu di sini kita perhatikan nilai AKIK atau AIC dan nilai SC-nya. Nilai AKIK ini sama nilai SC-nya ini. AIC dan SC. Itu memiliki nilai 5,86 sama 5,91 dengan AR1 atau autoregresif. Nah, nanti kita lihat nilai yang paling efisien, nilai AIC sama nilai SC-nya itu yang mana? AR atau MA atau ARMA. Gitu. Oke, kalau sudah, ini kita simpan. Teman-teman bisa klik name. Nah, pilih aja PEAR1. Ini. Sudah, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini.
Nah, sekarang kita tambah lagi. Kita lihat lagi dengan MA misal. Klik estimate, lalu pilih MA. Sudah? Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Nilai AIC dan nilai SC-nya. Nah, itu memiliki nilai 6,9 untuk AIC dan nilai Schwartz kriterion adalah sebesar 6,98. Tadi masih lebih kecil punya AR1. Kita lihat nilai yang paling efisien nanti yang mana. Biasanya nilai efisien itu diambil dengan nilai yang paling rendah, lowest value of AIC dan SC-nya, ya, seperti itu. Kalau sudah, ini kita simpan juga PMA 1. PMA 1. Dan sekarang hilang ya tadi ya. Ya. Ini 6,98. Nah, sekarang coba kalau kita tambahkan lagi, teman-teman. Nah, ini jadi AR1 dan AR2. Nah, ini bagaimana hasilnya? Kita bisa lihat bahwa nilai AR memiliki probabilitas di bawah 0,05. Sepertinya tadi semuanya di bawah 0,05 ya. Ini juga, tapi nilai, di sini nilai koefisiennya minus. Dan nilai AIC-nya itu 5,8, ini 5,91. Kalau yang tadi berapa ya? Sebentar, saya tulis saja di sini untuk mengingat. Ini AR1 dan AR2 itu 5,84 dan 5,91. Sebentar ya, saya tulis dulu. Terus kalau AR1 tadi berapa? AR1 itu adalah 5,91 plus 5,88. Terus kalau MA1 itu tinggi. Kalau MA1 itu adalah 6,98 sama 6,95. Oke. Selanjutnya, nah sekarang kalau gabungan seperti apa? AR1, MA1. Nah ini. Kalau AR dan MA1 itu berarti 5,84. Nah, ini kurang lebih sama kayak punya AR1 dan AR2. Oke. Kita lihat dulu di sini. Dari nilai ini, teman-teman, yang paling kecil yang mana ini, teman-teman? Nilai AIC, ini nilai AIC, ini nilai SC. Yang paling kecil yang mana, teman-teman? Coba Mbak siapa ini? Mas Dimas Putro Nugroho, ada? Ada, Pak. Menurut jenengan yang paling kecil yang mana ini, Mas? AIC apa SC? Ini yang punya apa? AR1, AR2, AR1, MA1 atau AR1, AR2 kayaknya, Pak. R1, R2 dan ARMA1 ini hasilnya sama, teman-teman ya. Berarti kita bisa sedikit simpulkan bahwa variabel price earning ratio negara Australia itu sifatnya stasioner dengan tipe auto regressive dan moving average. Ya. Seperti itu. Sehingga kita perlu pembuktian sekali lagi. Pembuktiannya kita lihat dari sini. Ini AR1 MA1, kita lihat nilai tadi sudah kita jelaskan terkait dengan white noise.
White noise itu atau disebut dengan disturbance error. Nilai disturbance error atau white noise ini dia harus identically, independently, dan distribusi. Ya, jadi nilainya harus teridentifikasi, independensi, dan berdistribusi. Caranya lihatnya di mana? Lihatnya di sini teman-teman. Untuk AR1 ini saya hapus saja. Oke, kita hapus. Oke, teman-teman bisa klik view, lalu pilih residual diagnostic, lalu pilih parallelogram key statistik di sini. Sorry, residual diagnostic, pilih parallelogram key statistik di sini. Nah, lex to include 36 sama seperti kita masukkan lex di awal tadi. Kalau sudah kita klik OK. Dan kalau kita lihat di sini nilai autokorelasi atau ACF dan PACF-nya, PCAF, ya, itu kurang bisa kita katakan geometric decay. Ya. Ini kurang lebih seperti bisa kita katakan dulu di sini bahwa model ini apakah ada yang lebih efisien dari model ARMA ini apa tidak terkait dengan nilai white noise-nya. Ya. Kita lihat dulu ini grafiknya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau nanti ada yang lebih kecil bentuk grafik residual atau nilai white noise-nya, berarti nanti itu adalah model terbaik secara estimasi. Oke, kita lihat dulu yang ARMA, selanjutnya kita lihat yang MA. Oke, ini ada gambarnya. Oke, lalu kita pilih view, pilih koefisien diagnostik, residual diagnostik, parallelogram key statistik. Nah, ini masuk lebih tinggi, ini berarti MA-nya bisa kita silang. Karena nilai white noise-nya, dia, ya ini yang dimaksud dengan IID. Teridentifikasi, independensi, dan kalau teman-teman lihat ini dari lex 1 sampai lex 36 ya, sesuai yang lex kita masukkan. Nah, tetapi di sini tidak efisien, berarti MA-nya bisa kita hapus dulu. Lalu kita coba yang AR-nya. Lalu teman-teman pilih view, residual diagnostic, parallelogram, statistik. Oke. Di antara tadi sama ARMA masih efisien yang ARMA berarti ya. Di antara AR1 dan MA. Oke, berarti ini bisa kita silang dulu. Oke, yang terakhir AR1 dan AR2. Oke, kita klik OK, terus view, residual diagnostic, parallelogram. Nah ini kurang lebih hampir sama nilai residual, efisiensi residual atau efisiensi dari white noise antara model AR1, AR2 dan ARMA1, AR1 atau MA1. Lalu bagaimana Pak kesimpulannya? Kesimpulannya berarti kita akan melakukan yang namanya langkah ketiga, yaitu estimasi menggunakan forecast. Oke. Nah ini teman-teman jangan sampai ketinggalan, kita preview estimation output. Kita kembali ke AR saja. Nanti akan muncul model terbaiknya di sini. Teman-teman pilih, sorry, bukan kembali ke sini, kembali ke bentuk data ini. Ya. Bukan dari estimation output-nya, bukan dari equation, tetapi dari bentuk datanya. Teman-teman pilih prog, lalu pilih automatic ARMA forecasting ini. Oke, kalau sudah kita klik, nah kita coba, kita tidak menggunakan differencing, nah, dan ini menggunakan automatic, jadi nanti dengan EFUSE yang akan
membuat data kita menjadi logaritma apa tidak. Jadi kita pilih yang otomatis saja, dan kita tidak menggunakan differencing karena dari awal tadi kita menggunakan dalam bentuk level, sehingga ini pilih 0. Kita gunakan maksimum AR-nya 6 misal, lalu maksimum moving average-nya 6. Ini periodicity-nya kita menggunakan 12. Sudah dipilih ini? Kalau sudah, kita pilih option. Nah, kita pilih pakai model selection, lalu outputnya kita pilih di sini ARMA kriteria tabel, ARMA kriteria graph, sama equation output table. Ini differencing selection menggunakan KPSS, signifikansinya 5%. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Sampai di sini bisa dilanjutkan ya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ini nggak kelihatan. Nah, jadi model terbaiknya di mana? Oh, ternyata model terbaiknya ada di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa model terbaiknya itu menggunakan AR1, AR2, dan MA1. Nah, ini 21. Ya. Jadi model terbaiknya, makanya ini kok kurang lebih tadi hampir sama ini antara R1, R2, AR1, MA1. Sehingga malah model terbaiknya yang bisa digunakan itu adalah AR1, AR2, dan MA1. Nah, jadi model atau tipe stasioneritas pada data price earning ratio Australia itu adalah model AR combine. Gabungan antara autoregressive dan moving average. AR-nya 1 dan 2 dan MA1. Ini bisa kita lihat di sini. Ya. Nih. Selanjutnya bisa kita lihat juga. Nih, ya, bisa kita lihat juga di sini bahwa nilai AR dan AR2-nya ini signifikan. Selanjutnya, nah ini adalah alternatif pilihan AR-MA-nya. AR12, MA1 sampai, nah ini combine-nya sampai di sini. AR0, MA0. Berarti ini adalah gabungannya. Dan ini kalau kita pilih 21 itu menunjukkan nilai AIC top 20 model. Nah, jadi kita model yang paling bagus karena yang paling tinggi di sini. Seperti itu. Ya, ini adalah bentuk stasioneritas kita atau bentuk stasioneritas, tipe stasioneritas pada price earning ratio pada negara Australia. Oke. Jadi kita sudah memiliki bahwa price earning ratio Australia itu adalah stasioner dengan tipe autoregressive dan moving average. Seperti itu. Oke, itu. Jadi kita sudah memasuki sampai situ ya, teman-teman ya. Dan tugas teman-teman, nah ini langsung dapat tugas dikumpulkan di praktikumnya. Teman-teman lakukan pemilihan model terbaik. Stasioneritas tipe apa pada negara India, teman-teman? Ya, pada negara India. Jadi bawahnya tadi Australia, lalu India, dan output dari FUS-nya, teman-teman jangan lupa untuk ditampilkan di Word. Nah, jadi dikumpulkan dalam bentuk PDF, bukan Word ya, dalam bentuk PDF dari Word, lalu di save as dalam bentuk PDF. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Pak, mau nanya terkait silakan. tugas, Pak. Oke. Tapi tugas paper kan itu ada paper 1 sama paper 2 ya, Pak. Itu kedua paper itu tuh sama-sama pakai data yang berbeda apa gimana, Pak? Oke, sama menggunakan data yang berbeda. Ya, bisa jadi nanti paper 1 datanya teman-teman bentuknya time series, bisa jadi yang paper kedua teman-teman boleh menggunakan data panel. Atau teman-teman menggunakan data time series kedua-duanya,
tetapi beda tema. Nanti yang terbaik nanti hasilnya yang akan kita nilai. Seperti itu. Nanti akan saya cek lagi dengan kelasnya yang diampu oleh Pak Agus biar tidak ada perbedaan mendasar antara kelas yang saya ampu dengan yang Pak Agus ampu ya. Biar tugasnya kurang lebih sama. Seperti itu ya Mbak Fadilah ya. Iya Pak, makasih Pak. Ada lagi? Nanti hasil recordingnya bisa Mbak Novi kirimkan di grup. Nah, ketika melakukan tugas praktikumnya nanti bisa diulangi lagi dari yang saya sampaikan. Seperti itu ya, kita tutup materi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, oke Pak. Kalau minggu depan nanti ketua kelasnya, tapi nanti saya kabari lagi karena minggu depan saya ternyata diminta untuk ke Tulung Agung kalau jadi ini. Tapi kalau nggak jadi kita akan offline. Tapi kalau ditunda minggu depan berarti nanti setelah UK1 sampai UK2 nanti setelah UK1 kita akan secara offline sekitar 2 atau 3 kali tatap muka. Seperti itu ya. Nanti saya kabari lagi, Mbak. Pak, praktikumnya tuh deadline-nya kapan, Pak? Sama seperti ini, Mbak. Jadi kita setelah selesai materi, praktikum, selesai materi, praktikum. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita teori di awal, baru praktikum yang saya sampaikan tadi, dan tugasnya ada di praktikum nanti. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Ya, harusnya praktikum kita selesai sampai jam 11.15, tapi teman-teman saya gunakan waktu itu untuk belajar hasil recordingnya atau buat mengerjakan tugas dan dikumpulkan di My Class. Seperti itu ya, kita akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.